Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdar Salina dengan NIM 60300111033, berasal dari kelas C. Jadi di sini saya akan membahas mengenai transfer gen pada bakteri. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian gen, kemudian pembagian transfer gen, yaitu terdapat transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama, jadi gen ini merupakan komponen kimiawi yang berada di dalam sel yang akan diekspresikan oleh sel. Gen memuat semua materi genetik atau DNA yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi bakteri merupakan organisme yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Sebagai makhluk hidup, bakteri juga melakukan reproduksi. Jadi reproduksi bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Nah, pertukaran materi genetik ini dilakukan dengan metode lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, untuk reproduksi seksual dilakukan secara pembelahan biner. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu berfokus pada pertukaran materi genetik dengan tiga cara, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Jadi yang pertama adalah transformasi. Nah, transformasi ini diproses transformasi ini bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Jadi bakteri memiliki protein di permukaan tubuhnya yang dapat mengenal DNA dari jenis bakteri yang masih berkerabat. Nah, jika bakteri mengenali DNA di sekitarnya, maka ia akan menyerap DNA tersebut ke dalam tubuhnya. Kemudian DNA itu menyatu dengan DNA inang sehingga mengubah strukturnya. Nah, akibatnya sifat bakteri tersebut turut berubah. Kemudian yang kedua yaitu transduksi. Nah, jadi transduksi ini merupakan rekombinasi genetik pada bakteri. Juga dapat dilakukan lewat transduksi. Jadi transduksi ini terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag. Nah, bakteriofag yang menginfeksinya. Nah, virus tersebut akan menyuntikkan materi genetik ke dalam bakteri yang akan mengakibatkan DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri inangnya. Nah, bakteri yang disuntikkan DNA virus tidak semuanya akan mati. Nah, jika virus melakukan reproduksi secara lisogenik, maka materi genetik virus hanya akan turut mengganda seiring dengan pembelahan bakteri. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi. Jadi konjugasi itu proses pertukaran materi genetik pada bakteri yang terakhir dari ketiga metode tersebut. Jadi konjugasi ini yaitu perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Nah, ketika melakukan konjugasi, bakteri akan membentuk jembatan tipis yang disebut pilus. Nah, materi genetik kemudian berjalan melalui pilus tersebut sampai ke bakteri penerima. Nah, karena itu konjugasi juga sering disebut sebagai perkawinan bakteri, tetapi bakteri hanya mengirimkan DNA kepada bakteri lain. Begitu proses transfer selesai, maka pilus terbuat dari protein fleksibel tadi yang digunakan akan menghilang. Selanjutnya yaitu integrasi keislaman. Jadi adapun ayat yang berkaitan dengan gen atau materi genetik yaitu dijelaskan pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya yaitu kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai
Penyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepada aku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri." Terima kasih, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.